Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berasal dari negara asalnya Lisa Blackpink, yakni Korea Selatan, sesuai dengan requestnya Yanti Mizani 2391. Dan film yang akan saya bahas berjudul Secretly Greatly yang dirilis pada tahun 2013. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Berlatarkan di sebuah tempat di negara Korea paling kaler, ada seorang pasukan elit dari unit 5446 bernama Won Ryu, berpangkat mayor yang menguasai 8 ilmu bela diri dan menguasai 5 bahasa asing. Ia sedang menerima mandat khusus dari pelatihnya untuk menjadi seorang mata-mata di negara sebelah. Selain itu, Won Ryu juga diberi amanat agar tetap hidup atau jadilah legenda sebelum wafat. Sebagai info, unit 5446 adalah unit rahasia bentukan seorang jenderal bintang 4 yang dimana pasukannya dilatih dari sejak usia dini agar ketika dewasa mereka siap dikirim untuk bertugas. 2 tahun berlalu tak berasa, Won Ryu ternyata bertugas menjadi seorang yang berkebutuhan khusus untuk mengamati sekitar daerah situ. Ceritanya, ia ditampung oleh seorang ibu-ibu warga lokal berusia 58 tahun yang mempunyai usaha warung kelontong. Dan ibu warung itu juga mempunyai seorang anak laki-laki berusia 33 tahun bernama Jo Du Sok. Di warung itu, Won Ryu diberi pekerjaan sebagai penjaga warung atau bantu-bantu tugas lainnya juga. Sebagai upah dalam pekerjaan itu, Won Ryu diberi gaji sebesar 200.000 per bulan serta boleh tinggal di rumah milik ibu warung tersebut. Won Ryu juga berganti nama menjadi Donggu untuk menutupi identitas aslinya. Kode pertama yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang mata-mata adalah ia harus jatuh sebanyak 3 kali sehari di depan umum agar warga sekitar menganggap ia bodoh. Namun ternyata diam-diam Won Ryu menyukai seorang gadis bernama Yoon Yuran yang merupakan tetangganya di situ. Yoon Yuran adalah seorang gadis yang bekerja di sebuah perkantoran dan memiliki adik laki-laki yang masih SMA bernama Yoon Yujun. Akan tetapi bukan hanya Won Ryu yang menjadi mata-mata di situ. Ada juga seorang paman yang menyamar sebagai tukang pos selama 16 tahun dan masih menunggu kabar dari markas besar sama seperti Won Ryu. Kode kedua penyamaran adalah ia harus kencing di depan umum 2 kali sebulan serta harus BAB 6 bulan sekali di depan umum. Namun apesnya malam itu bagi Won Ryu, ketika ia sedang melaksanakan tugasnya, tiba-tiba muncullah Yoon Yuran yang otomatis secara langsung melihat apa yang diperbuat oleh Won Ryu yang menyebabkan ia merasa malu. 잘 가요, 청춘. Di sekitar situ juga ada wanita penghibur bernama Nonaran yang ngekos di kosannya Pak Go Yisun yang merupakan mantan detektif juga. Selain itu ada juga janda anak 2 yang menjadi pelengkap cerita film ini. Hari-hari berjalan seperti biasanya tanpa ada konflik atau insiden aneh lainnya. Won Ryu atau kita panggil saja Donggu pun mulai merasa bosan karena sudah 2 tahun tak ada kabar dari markas untuk pergerakan selanjutnya. Walaupun selalu berakting menjadi orang yang berkebutuhan khusus, Donggu selalu melatih dirinya ketika di waktu senggang tanpa ada satu orang pun yang tahu. Berbekal 1 lembar foto ibunya, Donggu selalu menyemangati dirinya sendiri dengan harapan bisa berkumpul lagi di negara asalnya. Ketika kangen sama ibunya, Donggu akan menulis surat yang bertujuan untuk ibunya. Namun surat itu hanya bisa disimpan di kamarnya tanpa dikirim ke ibunya. Di tengah keheningan situasi, tiba-tiba muncullah seorang prajurit yang sama seperti Donggu atau lebih tepatnya 1 tingkat dengan Donggu ketika pendidikan dulu. Kita panggil saja si rambut emas. Kedatangan si rambut emas adalah untuk mengecek keadaan Donggu dan tadi jelaskan misi sebenarnya yang diterima oleh si rambut emas. Pokoknya ia di situ nyamar jadi seorang musisi dan ngekos di kosannya Pak Go Yisun. Karena penasaran dengan si rambut emas, Donggu sengaja mengikutinya untuk mengetahui tentang misi apa yang diterima olehnya. Dan ternyata si rambut emas pergi untuk mengikuti sebuah audisi musik rock. Nah, di sini baru dijelaskan bahwa misi si rambut emas adalah lulus dari audisi musik rock dan setelah itu menjadi musisi di sana sebelum ada perintah selanjutnya.
Di sisi lain, tepatnya di gedung Badan Intelijen Negara Korsel, ada seorang pria paruh baya sedang ditanyain oleh seorang aparatur pemerintah tentang beberapa peristiwa kematian akhir-akhir ini di negeri itu. Pria itu menjelaskan bahwa mereka yang dihabisi itu adalah para pasukan rahasia khusus unit 5446 dari negara sebelah yang dibentuk 16 tahun yang lalu dan dipersiapkan untuk menjadi penyusup di Korsel. Bahkan dewan tertinggi negara tersebut tidak tahu tentang pasukan ini. Lalu pasukan ini adalah pasukan yang terdiri dari orang-orang pilihan dan jika ada yang tidak patuh maka nyawanya akan dihabisi. Jadi entah siapa sebenarnya pria ini, tapi dia tahu banyak tentang pasukan khusus ini. Dan tiba-tiba pria paruh baya itu ditembak oleh seorang sniper misterius hingga tewas. Kemudian dipilihlah Kapten Seo untuk menyelidiki tentang pasukan 5446 itu. Kembali lagi ke Donggu yang bertemu dengan Paman Kurir pada saat bukan jadwal ketemuan. Di sini Paman Kurir memberitahu Donggu bahwa ia sudah ada perintah untuk pulang ke negara asalnya. Namun yang jadi masalah adalah keluarganya sudah ditangkap karena ketahuan akan kabur ke Cina dan ibunya telah meninggal setahun yang lalu. Maka dari itu ia meminjam pistol milik Donggu untuk bunuh diri karena ia merasa hidupnya sudah tak ada gunanya lagi. Tapi Donggu melarangnya dan memerintahkan Paman Kurir untuk kembali ke negaranya sebagai prajurit pemberani. Dan ketika malam datang, tiba-tiba Donggu ditodong pakai pistol oleh seorang misterius yang mewafatkan pria paruh baya tempo hari itu. Di sini pria misterius itu memperingatkan Donggu akan tugas dan tujuannya datang ke Korsel, lalu pria itu pun pergi. Namun setelah dikejar ternyata tak terkejar oleh Donggu. Malahan Donggu ketemu sama Nonaran yang sedang mabuk dan mengajak Donggu ke sebuah taman. Karena pengaruh alkohol, Nonaran bercerita tentang dirinya yang sudah memiliki anak sejak usia 18 tahun. Tapi sudah 7 tahun ia tak bisa bertemu dengan anaknya karena orang tuanya telah mengirim anaknya ke Amerika untuk diadopsi. Setelah mengantarkan Nonaran ke kosannya, Donggu bertemu dengan si rambut emas dan menceritakan tentang kejadian yang menimpanya ketika ditodong dengan pistol oleh seorang pria misterius. Si rambut emas pun menjelaskan bahwa kita yang dikirim ke negara sebelah seperti kita biasanya disebut Salmon oleh para petinggi militer. Dan jika mereka takut bahwa kita akan membelot karena jauh dari rumah, maka mereka akan mengirimkan utusan lain untuk memeriksa keadaan kita. Keesokan harinya, Donggu diperkenalkan oleh Yun Yujun dengan teman SMA barunya. Di situ, Donggu langsung curiga setelah Paman Kurir yang biasa datang kini sudah digantikan oleh orang lain. Pada malam harinya, Donggu mencegat anak SMA itu dan menanyainya tentang dari kesatuan mana dia berasal dan misi apa yang akan dikerjakannya. Dan akhirnya diketahui bahwa anak SMA itulah pria misterius yang pernah menodong Donggu serta mengirim Paman Kurir ke negara asalnya. Dan tugas dia adalah menggantikan Paman Kurir di kota itu. Dan terkuak juga bahwa nama anak itu adalah Lee Hae-jin yang merupakan anak didik dari Donggu pas waktu dulu. Lee Hae-jin juga sangat mengidolakan Donggu sejak dia kecil. Hari demi hari pun berlalu. Lee Hae-jin yang selalu bersama dengan Donggu pun terkadang merasa aneh karena Kapten Won Ryu yang ia kenal sangat ditakuti di negaranya kini berbalik sangat drastis di negara orang lain. Donggu pun sering meminta tolong kepada Lee Hae-jin untuk membantu warga di sekitarnya ketika ada yang membutuhkan. Hal ini didasarkan karena Lee Hae-jin belum dikenal luas oleh masyarakat. Hingga pada suatu siang yang cerah, warga sedang berkumpul di kediamannya Pak Go Yisun. Di situ, Donggu dan Lee Hae-jin merasakan ketenangan dan kehangatan yang namanya keluarga. Karena semasa hidupnya mereka tidak merasakan hal itu di negara asalnya. Terkadang Donggu pun merasa iri dengan kehidupan ibu warung dan anaknya yang terkadang berselisih. Hal ini membuat Donggu semakin rindu dengan ibunya. Beralih lagi ke negara asalnya Donggu, yakni Korea Palih Kaler, sang jenderal pendiri unit 5446 sedang berdiskusi dengan pelatih kepala. Sang jenderal merasa malu karena hampir semua departemen membicarakan dirinya terkait pasukan elit rahasia itu. Hal ini bisa memicu hubungan yang kurang baik dengan Korea Selatan. Maka dari itu, sang jenderal memerintahkan kepada para Salmon untuk kembali ke negara asalnya.
Akan tetapi Pak Pelatih menyarankan agar mereka melakukan aksi bunuh diri sebagai bentuk penghormatan untuk pejuang negara. Hal ini didasarkan karena semua dokumen para prajurit harus dihapuskan. Jika ada yang membantah, maka Bapak Pelatih inilah yang akan datang dan langsung mengeksekusinya. Di tengah suasana yang begitu tenang, tiba-tiba semua pasukan menerima perintah bunuh diri dari pusat. Semua pasukan pun terkejut akan hal itu, tapi tak semua pasukan menuruti perintah itu. Donggu, si rambut emas, serta Lee Hae-jin memilih untuk mendiskusikan hal ini terlebih dahulu. Karena kenapa tiba-tiba ada perintah seperti itu tanpa ada aba-aba terlebih dahulu? Bagi Donggu, jika ibunya di sana dijamin kehidupan dan keselamatannya, nyawa pun siap ia berikan kepada negara. 만세. 동일. 만세. Di sisi lain ada Kapten Seo yang sedang menyelidiki tentang kematian beberapa orang yang sudah terjadi. Namun di situ ia menemukan sebuah chip atau alat pelacak yang dipasang pada tubuh si mayat. Di situ diketahuilah bahwa ada 3 orang lagi yang menjadi penyusup di negeri itu. Kapten Seo pun mulai bergerak mencari ketiga orang yang dimaksud. 나오라! 찍었는데 또 틀렸구만. 위치 추적자시다. Lee Hae-jin yang sudah tertangkap oleh Kapten Seo akhirnya dibawa ke ruang interogasi. Tiba-tiba muncullah paman kurir yang minta diselamatkan oleh Donggu dengan alasan bahwa dirinya sedang dalam pelarian dari pasukan Korea Palih Kaler yang kemudian dikabulkan oleh Donggu. Di sisi lain terlihatlah Pak Pelatih yang sedang dalam perjalanan menuju ke Korsel untuk membersihkan para prajurit yang membantah serta menemui Profesor Seo Sang-gu. Namun berita ini sampai tembus ke telinganya Kapten Seo, sehingga Kapten Seo pun menyiapkan pasukan agar bersiap menghadapi Pak Pelatih. Menyadari akan terjadi sesuatu hal yang besar, Donggu pun mempersiapkan diri dengan cara merubah gaya rambutnya serta kini terlihat lebih bijak ketika bertemu dengan warga, sehingga warga yang disapa pun merasa aneh. Selain itu, Donggu juga berpamitan kepada ibu warung bahwa ia akan pergi hari itu juga. Lalu ibu warung memberikan sebuah pakaian yang dipakai oleh Donggu ketika pertama kali ditemukan. Tak disangka ibu warung memberikan sebuah rekening deposito kepada Donggu dengan alasan itu bisa digunakan sebagai ongkos. 괜찮은 총각? 겨우 도착은 했는데. Sebelum pergi, ia juga menemui Nonaran dan memberinya sekaleng uang tabungannya agar digunakan untuk biaya perjalanan menemui anaknya di Amerika serta memberikan alamat lengkap orang tua asuh anaknya itu. Setelah itu, Donggu bersama si rambut emas pergi ke sebuah gedung kosong untuk menunggu kedatangan Pak Pelatih. Karena Donggu baru tahu ternyata selama ini para prajurit dipasangi sebuah pelacak atau chip di tubuhnya. Pak Pelatih yang ditunggu akhirnya datang juga. Donggu selaku bawahan selayaknya memberi hormat serta berkata dengan sopan kepada pelatih. Donggu juga menanyakan perihal keadaan ibunya di sana, tapi malah inilah jawabannya. Kemudian datanglah si rambut emas menggunakan mobil dan membawa Donggu pergi dari tempat itu menuju sebuah gedung yang belum jadi, tempat ia dan paman kurir janjian untuk diberikan senjata. Namun terkuak fakta mengejutkan. Ternyata paman kurir itu adalah Profesor Seo Sang-gu yang merupakan profesor filsafat politik di sebuah universitas di negara asalnya. Dan dialah profesor yang menolak dibentuknya pasukan rahasia ini.
Menurutnya hal itu tak akan berhasil dan bisa menyebabkan para prajurit membelot. Kemudian Donggu dan si rambut emas pun dituduh sebagai pemberontak yang harus dimusnahkan. Lalu pertarungan ala anak STM pun terjadi. 너들 무덤이야. Dan ya, Donggu dan si rambut emas lah yang berhasil bertahan. Namun terkuak lagi fakta yang lebih menyakitkan karena sesungguhnya para keluarga prajurit dimasukkan ke penjara tepat ketika para prajurit masuk ke pendidikan militer. Lalu para keluarga prajurit itu dihukum mati setelah keluar perintah untuk membersihkan para prajurit rahasia yang ada di Korsel. Informasi itu membuat Donggu larut dalam kesedihan yang mendalam karena sudah tak ada harapan lagi untuk bertemu dengan ibunya. Pak pelatih akhirnya datang lagi yang diikuti oleh Kapten Seo beserta Hae-jin. 빨리 가서 조장을 살려. Akhirnya Donggu dan si rambut emas bertekad untuk membereskan semua masalah itu di sini sehingga final battle pun terjadi. Ketika Donggu akan dieksekusi, muncullah Hae-jin menembak Pak Pelatih di depan para pasukannya Kapten Seo. Lalu ketika Pak Pelatih akan meledakkan dirinya, si rambut emas mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat dari situ. Tiba-tiba muncullah Kapten Seo yang ingin agar Donggu dan Lee Hae-jin bisa selamat. Lalu Donggu melihat buku deposito yang diberikan ibu warung yang diselipkan di sakunya. Betapa sakit hatinya Donggu karena ternyata ibu warung yang selama ini merawatnya telah menganggap Donggu sebagai anak keduanya. Dan itu asli sedih ya, sedih nih, sedih. Lee Hae-jin yang agak panik karena mendengar perintah untuk menangkap mereka pun melakukan kontak tembak yang menyebabkan Lee Hae-jin dan Donggu menerima banyak tembakan. Lalu keduanya terjatuh dari atap gedung yang menyebabkan mereka berdua wafat. Hari sudah berganti hari dan Donggu pun tetap dikenang oleh warga. Walaupun banyak rumor yang menyatakan bahwa Donggu adalah seorang pasukan elit bernama Wonryu yang sangat ditakuti di negaranya, ibu warung tak peduli dan berharap bahwa Donggu masih hidup dan menunggu surat darinya. Dan sudah. Filmnya sudahan. Korea memang jago bikin film mellow, padahal film ini genrenya kan komedi sama action. Tapi pas ditonton malah jadi gini sih endingnya. Lah mana bawa-bawa seorang ibu lagi.
bikin jiwa brutal ini hilang gitu aja gitu loh. Ya tapi oke lah, filmnya tiap partnya juga nggak boleh kelewatan biar seru aja nontonnya. Ya udahlah, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.